welcome back to my channel. Balik lagi jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan update dari aku. Terima kasih. Di siang hari menjelang sore ini, aku mau buat stok makanan. Jadi, aku pengen bikin es krim mangga. Es krimnya ini kita nggak pakai gula sama sekali, tapi kita menggunakan bahan lain yaitu madu. Lalu aku tambahkan air dan juga perasan lemon. Nah, untuk resepnya aku akan tulis di video ini ya. Jadi tidak aku masukkan di description box karena untuk hari ini stok makanan yang aku buat itu agak banyak. Jadi teman-teman lihat aja di videonya ya. Cara buatnya itu gampang banget, jadi mangganya itu kita kupas, lalu kita simpan atau bekukan di freezer selama semalaman atau 24 jam. Kemudian besoknya tuh kita blender dan kita campurkan semua bahannya jadi satu, yaitu air, madu, mangga, dan juga jeruk nipis. Nah, kemudian setelahnya tinggal kita masukkan ke dalam cetakan es krim seperti ini teman-teman. Lalu kita biarkan beku, biasanya sih 3-4 jam itu sudah bisa langsung untuk dikonsumsi. Nah, kalau makan es krim kayak gini, ini kan menurut aku lebih sehat ya, karena kita tidak menggunakan gula, tidak menggunakan bahan pengawet. Dan juga di sini juga bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan asli, jadi campurannya itu hanya sedikit sekali. Dan es krim mangganya udah selesai dibuat, tinggal kita tunggu saja sampai beku dan ini bisa tinggal disimpan aja di freezer sampai 3-4 jam ke depan sudah bisa dikonsumsi ya teman-teman. Semoga bisa cukup menginspirasi untuk resep yang ini. Stok bahan makanan kedua yang ingin aku buat yaitu adalah sambal bawang. Nah, sebetulnya sambal bawang ini tuh sudah pernah aku buat ya, kayaknya udah ada 2 video sebelumnya. Tapi karena kali ini aku buat juga dan dalam satu rangkaian video sekaligus, jadi aku masukkan juga di sini. Ini cara buatnya juga gampang banget, pokoknya semua bahan digoreng terlebih dahulu yang terdiri dari bawang merah dan beberapa jenis cabai. Di sini ada cabai rawit setan, cabai rawit hijau dan juga cabai merah keriting. Setelah itu kita masukkan ke dalam pan dan kita tumis dengan menggunakan minyak seperti ini ya teman-teman, sampai dia berubah warna menjadi lebih gelap atau sampai dia matang. Kita masukkan gula merah, di sini aku menggunakan gula palem, kemudian kita masukkan garam dan juga kaldu jamur ya. Dan ini sudah hampir selesai teman-teman, aku masukkan jeruk nipis, setelah itu kita akan dinginkan, lalu kita siapkan toples, dan setelah itu kita tinggal simpan di toples. Ketika kita mau pakai, kita bisa pakai 1-2 sendok sesuai dengan kebutuhan, dan kita bisa tambahkan sedikit minyak, karena kan biasanya kalau kita simpannya itu di kulkas, dia akan sedikit beku gitu ya teman-teman, walaupun sebetulnya kita juga naruhnya hanya di chiller. Aku mulai masukkan ke dalam toples teman-teman, tapi ini tidak ditutup dulu karena harus nunggu sampai dia dingin ya, baru kemudian bisa kita tutup. Kemudian setelah itu baru kita bisa simpan di chiller ya teman-teman.
Dan stok berikutnya yang ingin aku buat adalah bumbu dasar putih ya teman-teman. Jadi bumbu-bumbunya itu kita blender baru kemudian kita tumis. Nah, bumbu-bumbunya bisa teman-teman lihat nih. Ada bawang merah, bawang putih. Nah, di sini aku menggunakan campuran bawang bombay karena stok bawang putih aku itu nggak cukup dan aku menggunakan 3 kali resep di sini ya teman-teman. Menyetok bumbu dasar seperti ini itu tentu saja membuat pekerjaan kita di dapur jadi lebih cepat ya teman-teman. Karena kita tinggal pakai sedikit aja 1-2 sendok atau sesuai kebutuhan untuk menumis. Setelah itu kita bisa langsung masak tanpa kita perlu repot-repot lagi motong-motongin bawang merah, bawang putih ataupun bumbu-bumbu untuk menumis lainnya. Selain itu, dengan membuat bumbu dasar seperti ini juga, kita jadi lebih berhemat dan juga kita tidak membuang-buang bahan makanan seperti bawang merah dan juga bawang putih yang memang tidak bisa tahan lama dan cepat rusak kalau kita tidak segera mempergunakannya. Jadi bumbu-bumbu yang tadi sudah di blender itu kita tumis sebentar tanpa menggunakan minyak dulu sampai dia kering atau tidak mengandung air lagi ya teman-teman. Karena tadi kan blendernya kita menggunakan air. Kemudian setelah dia tidak ada airnya, kita masukkan minyak lalu kita masak dengan menggunakan api yang kecil banget sampai sekitar 25 menit. Setelah itu baru kita masukkan garam dan juga lada bubuk. Next teman-teman, untuk stok makanan terakhir yang ingin aku buat di sini adalah stok nugget ikan dori ya teman-teman. Ini cara buatnya gampang banget, kita hanya menggunakan bawang putih aja untuk marinasinya. Jadi ikan dorinya itu kita potong-potong, terus kemudian kita marinasi dengan bawang putih. Nah teman-teman, ini aku balik lagi ke bumbu dasar putihnya. Ini sudah di 25 menit nih teman-teman. Dan untuk ikan dorinya itu dibantu oleh suami aku ya. Soalnya ini aku juga udah mulai kecapean dan juga kayaknya agak susah karena harus ngecek si bumbu dasar putih ini. Dan untuk balik lagi ke nugget ikan dorinya, ini aku mengocok telur. Jadi tadi udah selesai kita marinasi, kemudian si ikan dorinya itu yang sudah dimarinasi dengan bawang putih, kita masukkan ke dalam telur lalu kemudian kita gulingkan ke tepung roti. Setelah itu sudah siap untuk disimpan dan kalau kita mau makan kita tinggal goreng aja atau kita bisa campur dengan bumbu lainnya. Membuat stok makanan seperti ini memang terasa menyulitkan untuk dilakukan satu hari sekaligus gitu ya. Tapi aku lebih memilih untuk melakukan hal seperti itu. Jadi capek dalam satu hari, terus kemudian besok-besoknya itu kita bisa sedikit santai. Karena kalau misalkan aku ya sebagai seorang ibu rumah tangga yang juga tanpa asisten, emang lebih enak kalau punya stok makanan seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak sempet masak karena juga harus berjualan, itu udah tinggal ngeluarin stoknya aja. Dan teman-teman, ini udah selesai, semua stoknya ini udah masuk ya ke dalam kulkas. Jadi ini udah ada stok es krim mangga untuk anak aku. Terus kemudian juga udah ada stok nugget ikan dori. Lalu ini aku mulai memasukkan stok bumbu dasar putih ke dalam toples. Nah, sebisa mungkin kita menggunakan toplesnya itu toples kaca ya teman-teman, biar lebih awet dan juga biar lebih aman.
berakhir dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Thank you for watching, see you soon and bye-bye.